Bab 332. Jangan menyusahkannya. Setelah Siskasu keluar, hanya Claire Sen ditinggalkan sendirian di kamar. Siskasu menutup pintu dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia tidak khawatir bahwa Claire akan menghancurkan barang-barang di rumah sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Claire datang, tetapi dia sangat lega. Barang-barang di ruangan ini sangat berharga, tapi mungkinkah dia benar-benar putri dari keluarga Han yang mereka cari? Tapi bagaimana bisa memberitahunya untuk percaya? Untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak dicintai oleh orang tuanya sebanyak cinta mereka pada Caroline Sen, tetapi di dalam hatinya, dia selalu menganggap keluarga Sen sebagai kerabatnya. Walaupun saat dia disusahi ibunya dia akan berpikir apakah itu ibu kandungnya atau bukan, tetapi dia sendiri dengan cepat menyangkal gagasan ini, bahkan berpikir bagaimana dia bisa berpikir seperti ini, bagaimanapun dia adalah ibu yang melahirkannya. Dan pada saat itu, saat menggantikan Caroline Sen menikah dengan keluarga Ye, Claire Sen dapat memahami bahwa ibu Sen tidak ingin kedua putrinya hancur, jadi merasa bahwa dia sudah bercerai. Tetapi Caroline Sen masih dalam waktu yang baik, daripada membiarkannya menikahi seseorang cacat, lebih baik membiarkan Claire Sen yang sudah bercerai untuk menikah, jadi tidak akan merasa rugi. Bagaimana mungkin Claire Sen tidak memahami pikiran mereka, jadi meskipun dia merasa putus asa, dia tetap menikah. Hanya saja sejak apa yang terjadi, dia telah putus asa berkali-kali. Bahkan jika dia melakukan semua ini untuk menggantikan Caroline Sen, orang tuanya masih tidak menghargainya. Mereka bahkan merasa bahwa kehidupannya sudah mendapatkan koneksi dengan yang berkuasa dan bisa mulai mendapatkan keuntungan dari dia, bukannya peduli pada kehidupannya. Sekarang seseorang benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia bukan putri kandung keluarga Sen lagi. Dan Siskasu juga mengatakan bahwa ibu Sen mengaku. Tapi Claire Sen selalu merasa bahwa ini tidak benar, dan dia tidak bisa menerima latar belakang kelahirannya seperti ini. Dia berpikir untuk kembali dan bertanya pada ibunya apakah itu benar. Dia ingin mendengar pengakuannya secara langsung untuk mempercayainya. Selain itu, ada terlalu banyak hal hari ini. Hubungannya baru saja hancur dengan Golden Ye dan pengalaman hidupnya terungkap di sini lagi. Seluruh dunia tampaknya disapu bersama dengan gila, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Memikirkan hal ini, Claire Sen tidak bisa menahan senyuman pahit. Siapa yang akan memberinya waktu untuk bernapas? Dia bangkit dan melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada wanita di poster itu. Apakah orang ini benar-benar ibunya? Bahkan jika matanya sangat mirip dengannya, bagaimanapun juga itu adalah poster, bagaimanapun juga itu adalah foto, ditambah lagi setelah bertahun-tahun, dia tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi dengannya dan sekarang dia tidak ada perasaan apapun padanya sama sekali. Jika memungkinkan, dia masih berharap dirinya adalah putri dari keluarga Sen dan berharap keluarga Han membuat kesalahan, dia bukan putri keluarga Han. Memikirkan hal ini, Claire Sen bangkit dan berjalan keluar. Tidak, dia harus pulang. Bahkan jika hubungannya hancur dengan Golden Ye, dia pasti tidak bisa begitu dekaden, dia harus menghibur dirinya sendiri dan menjadi kuat. Ketika berjalan keluar dari ruangan, tidak berharap Siskasu berdiri tidak jauh dari pintu. Melihat dia keluar, dia tersenyum dan melangkah maju. Nona Sen, apakah Anda sudah memikirkannya? Aku ingin pulang. Claire Sen memohon secara langsung. Siskasu sedikit terkejut mendengar lalu mengangguk setelah beberapa saat, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali. Claire Sen sedikit terkejut. Dia pikir Siska akan memohon padanya untuk tinggal tapi dia tiba-tiba setuju untuk membiarkan dirinya pergi. Claire Sen menatapnya dengan penuh terima kasih, tapi aku bisa kembali sendiri. Dalam keadaan ini, saya tidak bisa melihat Anda pergi sendiri. Saya akan meminta sopir untuk mengantar Anda kemanapun Anda pergi. Jika Anda menolak, Anda tidak bisa pergi. Saya sudah memberitahu Tuan Han barusan, Pak Han menyuruhku untuk tidak menyusahkan Nona Sen.
Ternyata Andri Han. Claire Sen mengangguk, baik, maaf merepotkanmu. Siska Su tersenyum tipis, jangan terlalu sungkan, kalau tidak saya menemani Nona Sen kembali. Tidak, aku hanya ingin pulang untuk memastikan, kamu tidak harus mengikutinya secara khusus. Baiklah kalau begitu. Setelah Claire Sen pergi, Siska Su langsung memanggil Andri Han, Tuan Han, Nona Sen sudah pergi. Iya. Suara Andri Han rendah dan dingin, dan tidak bisa mendengar perubahan suasana hati. Siska Su ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, apakah perlu? Tidak perlu. Dia sudah mengetahui keseluruhan cerita dan normal baginya ingin memastikan kebenaran. Lalu, apakah perlu membawanya kembali? Tidak perlu khawatir, lihat keinginannya sendiri. Setelah jeda, Andri Han berkata lagi, jangan memaksanya. Baik Tuan Han, bagaimana dengan Nona Sally Han? Dia masih tinggal di rumah sakit, dan sekarang dia terluka, simpan rahasia untuk saat ini, dan beritahu dia ketika dia keluar dari rumah sakit. Oke. Setelah menutup telepon, Siska Su sedikit tersentuh. Meskipun Andri Han tampak dingin dan kejam di permukaan, dia sebenarnya adalah pria yang bijaksana. Meskipun Sally Han menipunya, dia masih bisa berpikir tenang saat ini, karena Sally Han terluka, jadi dia tidak ingin menemuinya untuk pertarungan sekarang karena dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Ini menyelamatkan dirinya dari banyak masalah, dan pikirannya benar-benar luar biasa. Di tengah malam, sebuah mobil panjang berhenti di persimpangan. Setelah berterima kasih kepada pengemudi, Claire Sen membuka pintu dan keluar dari mobil. Pengemudi itu menjulurkan kepalanya, Nona, saya akan menunggu Anda di sini. Mendengar, Claire Sen berhenti dan menatap mata pengemudi dengan ragu, terima kasih paman, tidak perlu, kamu kembali dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke depan. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, Claire Sen berbalik dan melihat bahwa mobilnya tidak pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi tidak melihat ke belakang, dan kemudian langsung masuk ke rumah Sen. Pintu tidak terkunci, dan lampu menyala di dalam ruangan. Ketika Claire Sen mendorong pintu masuk, ayah Sen dan ibu Sen sedang duduk di sofa. Mereka berdua berdiri pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara, Caroline, kamu sudah kembali. Di tengah percakapan, setelah melihat Claire Sen, mereka berdua berhenti berbicara. Ibu Sen mengira Caroline Sen yang kembali, tapi dia tidak menyangka akan melihat Claire Sen masuk. Setelah melihat Claire Sen, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kenapa kamu? Mendengar, tindakan Claire Sen menutup pintu membeku untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat dia tersenyum, kenapa tidak bisa aku, tidak bisakah aku kembali ke rumah ini? Setelah mendengar ini, Ibu Sen menyipitkan matanya dengan curiga, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Han telah datang ke pintu dan Claire Sen datang ke sini hari ini sangatlah aneh, takutnya dia sudah mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Ibu Sen mendengus, dan kemudian mencibir, aku tidak mengatakan apakah kamu bisa kembali ke rumah ini atau tidak, tapi sekarang kamu masih ingin kembali ke rumah ini. Kamu bersedia untuk meninggalkan tempat permatamu. Mata Claire Sen bergerak sedikit, jadi, ibu sudah mengakuinya. Akui apa? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu kembali untuk apa? Bersambung.